Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 15 September 2021 hari ini. Bacaan kita pagi ini terambil dari Bilangan pasal 13 ayat 30 berkata, "Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tuhanlah yang menyelesaikannya bagiku." Lihatlah buah-buahan yang dipikul oleh orang-orang ini. Lihat betapa besarnya tandan buah anggur. Perlu 2 orang yang memikulnya dengan kayu. Dan lihatlah buah ara dan buah delima. Dari mana datangnya buah-buahan yang bagus ini? Dari negeri Kanaan. Kanaan adalah tempat di mana Abraham, Ishak dan Yakub pernah tinggal. Tetapi karena bahaya kelaparan di sana, Yakub serta keluarganya pindah ke Mesir. Sekarang, kira-kira 200 tahun kemudian, Musa sedang memimpin orang-orang Israel kembali ke Kanaan. Mereka sampai di sebuah tempat di padang gurun yang disebut Kadesi. Bangsa Israel sudah tiba di ambang tanah perjanjian, tetapi tiba-tiba diperhadapkan dengan masalah besar. Hal ini bermula dari laporan 12 pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Setelah 40 hari pengintaian, 10 dari pengintai itu dapat memetakan kekuatan musuh. Terdapat kota-kota berkubu, pasukan perang yang kuat, dan manusia-manusia raksasa. Kita pasti kalah, jangan memerangi mereka. Simpul mereka. Ibaratnya Israel hanyalah bagai belalang di depan mereka. Dan hal itu sangat melemahkan dan mengintimidasi bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka fokus pada kesulitan, bahwa mereka tak akan mampu, mereka pasti kalah. Syukurlah 2 pengintai lain, Yosua dan Kaleb, yang datang dari pola pikir yang berbeda, bahwa Kanaan pasti dapat direbut karena Allah yang akan memberikannya. Allah pasti memampukan mereka menaklukkan negeri itu sekuat dan sehebat apapun mereka. Saudaraku, cara berpikir kita sangat menentukan tindakan kita. William James, profesor psikologi terapan dari Harvard University, mengatakan, penemuan terbesar dalam generasi saya adalah kesimpulan bahwa manusia dapat mengubah hidupnya dengan cara mengubah cara berpikirnya. Pendapat ini mengatakan bahwa cara berpikir kita sangat mempengaruhi bagaimana kita berespon terhadap situasi di sekeliling kita. Cara berpikir 10 pengintai dan Yosua Kaleb sungguh berbeda. 10 pengintai mewakili cara berpikir pesimistik, dan Yosua Kaleb mewakili cara berpikir optimistik. Cara berpikir pesimistik adalah sikap yang cenderung melihat sisi buruk dari suatu hal. Cara berpikir negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesimis berarti orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan, khawatir, kalah, rugi, celaka, dan sebagainya. Orang yang mudah putus asa. Jadi dapat kita katakan mereka adalah orang-orang yang memiliki perasaan rendah diri dengan membandingkan diri dengan apa yang dilihat. Mereka melihat diri seperti belalang. Perasaan rendah diri sangat berdampak negatif sehingga tak dapat melihat potensi diri yang diberikan oleh Tuhan. Jelas ini adalah dosa. Tidak heran jika respon orang Israel setelah mendengar berita ini, mereka menangis dengan suara nyaring di malam itu, penuh ketakutan dan mempersalahkan Musa. Tidak heran jika responnya orang Israel setelah mendengar berita ini, mereka menangis dengan suara nyaring, penuh ketakutan dan mempersalahkan Musa. Mereka bersungut-sungut, lebih baik mati di tanah Mesir daripada mati di padang gurun ini. Sungguh dampak negatif yang luar biasa dari cara berpikir negatif. Mereka tak melihat sedikit pun ada harapan, dampak, sebab mereka lebih percaya kepada berita buruk daripada kabar baik. Karena itu, Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna."
Untuk bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, harus berubah. Dan yang dirubah mulai dari akal budi. Akal budi di sini lebih baik diartikan pikiran, mengubah pikiran sesuai dengan bahasa Yunaninya. Ubahlah cara berpikir. Tidak seperti cara dunia berpikir yang mengandalkan diri dan kekuatannya, melihat dari kacamata dunia. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb yang melihat dari kacamata Allah. Karena itu mereka mampu melihat bahwa segala sesuatu tidak bergantung pada kekuatan kita. Bagian kita adalah melangkah dengan iman. Karena iman memandang kesulitan dan tantangan melalui kacamata Allah yang perkasa, Allah yang maha kasih terhadap umat-umatnya. Persis seperti kata Daud dalam Mazmur 138 ayat 8 demikian. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Marilah kita berdoa. Bapa yang ada dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah yang maha kasih bagi kami. Firman-Mu menguatkan kami sebelum melanjutkan aktivitas di hari ini, bahwa Engkau akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam dunia ini karena Engkau maha kasih adanya. Ya Tuhan, tolonglah kami. Berikanlah kami kekuatan iman sama seperti Yosua dan Kaleb. Melihat persoalan, melihat tantangan dan kesulitan ini berdasarkan kacamata Tuhan. Iman yang bergantung kepadamu bahwa Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Karena itu ya Bapa di sorga, biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan kami untuk melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Bapa di sorga, berkati semua umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Dalam segala keadaan yang mereka hadapi, biarlah kasih-Mu nyata. Biarlah firman-Mu ini menjadi sandaran. Kami punya Tuhan yang baik, yang dapat menolong kami dalam setiap persoalan hidup kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan pagi ini. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.